Sebelumnya, saat pria bertopeng alias Puseng berhasil mencegah penyerangan kepada Yingwan dan ibunya. Malam harinya di warnet, Puseng melaporkan kejadian itu kepada Nuo di situs web Gurita menggunakan cat pribadi. Puseng mengatakan bahwa target yang dia jaga diserang oleh pembunuh di lift dan dia melawannya, tapi sayangnya dia kabur. Lalu Nuo menanyakan bagaimana ciri-ciri pembunuh yang ingin menyerang ibunya Yingwan. Puseng pun menjelaskan ciri-cirinya bahwa dia laki-laki berbicara Mandarin, kurus menggunakan masker. Sayangnya Puseng tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi pokoknya laki-laki masker ini hebat dalam kungfu dan juga bisa menggunakan bumerang shuriken sebagai senjata. Melihat penjelasannya Puseng di chat, Nuo pun meminta agar Puseng terus saja melanjutkan pekerjaannya. Lalu Puseng berujar lagi di chat karena kejadian hari ini Puseng berpikir pria masker akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Sedangkan itu Puseng bergumam bahwa dia seorang penjaga bukan pemburu buronan. Hari ini saja dia hampir mematahkan pinggangnya, kemungkinan akan mempengaruhi gerak-geriknya saat di luar. Lalu Nuo mengatakan di chat bahwa dia akan mencari kesempatan untuk membuat penyerang ibunya Yingwan bergerak. Jadi menurut Nuo, Puseng harus lebih hati-hati lagi dan selalu awasi dia. Melihat chatnya Nuo, Puseng bingung dan hanya membalas dengan tanda tanya. Melihat itu, Nuo pun langsung berujar di chat, temukan cara untuk membantuku menangkapnya. Ini juga bagian dari pekerjaanmu. Aku akan menambahkan $100 sebagai hadiah. Melihat Nuo akan menambahkan $100 sebagai hadiah, segera Puseng membalas, "Oke, sesuai perintahmu, bos." Setelah itu, hari berikutnya, Yingwan dan ibunya tengah berada di penyeberangan zebra cross. Ibu tidak dalam bahaya kan, pikir Yingwan yang khawatir kepada ibunya ini. Lalu Yingwan mengingat saat Opa Nuo memintanya untuk membawa ibunya ke restoran BBQ yang kemarin mereka kunjungi. Mendengar Nuo meminta itu, Yingwan bertanya-tanya, bukankah Opa bilang untuk selalu merubah tempat makan? Jika tidak, musuh akan lebih mudah meracuni makanan kita. Lakukan saja, lakukan di siang dan malam hari, jangan dirubah, ujar Nuo meyakinkan. Setelah mengingat itu, Yingwan berpikir bahwa Opa Nuo pasti akan melindunginya dan ibunya. Melihat anaknya dari tadi ngelamun dan seperti memikirkan sesuatu, dia pun bertanya kepada anaknya, "Ada apa? Hari ini ibu merasa jika kamu tidak mengatakan apapun?" "Ah, tidak ada apa-apa, Bu," ujar Yingwan. Tiba-tiba ibunya Yingwan merasakan ada yang ingin menyerang. Dia pun langsung mendorong anaknya. Dan benar saja sebuah mobil ingin menabrak dirinya. Untungnya Puseng dengan sigap muncul menahan mobil yang ingin menabrak dengan kekuatannya, lalu mendorong mobil itu. Tiba-tiba ada lagi seseorang yang ingin menyerang ibunya Yingwan dengan pisaunya. Melihat itu, Puseng langsung menggunakan kekuatan auranya dan langsung menendang tangan orang itu, membuat pisaunya terbang melayang bagaikan layang-layang. Orang yang ingin menyerang ibunya Yingwan pun langsung kabur terbirit-birit, sedangkan Yingwan langsung menghampiri ibunya yang tengah shock dengan kejadian yang dia alami. Untunglah semuanya baik-baik saja, pikir Puseng dalam benaknya, lalu pergi meninggalkan Yingwan dan ibunya. Sementara itu, orang yang tadi menyerang ibunya Yingwan berpikir tidak ada yang mengikutiku kan? Dia pun lalu naik ke truk merah. Dia mengeluh ke temannya bahwa rencana tadi terlalu nekat. Lalu temannya yang rambutnya dikepang itu menanyakan tentang temannya yang lain. Dia pun menjawab, "Aku melihat dia tidak ada dalam mobil. Jadi seharusnya dia sudah melompat keluar. Kita hanya bisa menunggu kabar darinya." Terlihat Nuo mengikuti di belakang dengan motor kecenya. Setelah itu mereka sudah sampai di sebuah tempat dan tengah menunggu temannya. Tiba-tiba temannya datang. Dia pun mengatakan bahwa kita gagal lagi. Setelah kakak kedua menghilang, target langsung diambil mobil pribadi. Dan aku tidak punya kesempatan menelpon. Sepertinya pihak lawan mempunyai master. Dan kemarin saudara keempat juga terluka. Misi ini perlu tambahan uang. Mendengar itu, pria dengan kepangnya berujar, "Mari kita hubungi klien. Kita seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak hadiah." "Oke, sebelum itu kita temui saudara keempat dulu dan mengganti obatnya," ucap orang yang menyerang ibunya Yingwan dengan pisau. "Saudara keempat, hari ini aku gagal. Sial, aku seharusnya mendengarkanmu.
Pihak lawan terlalu tangguh, ujarnya sambil menyentuh saudara keempat. Namun saat menyentuh saudara keempatnya, dia langsung tersengat listrik. Ternyata orang yang ada di balik selimut adalah Nuo yang tengah menggunakan benda yang dapat mengeluarkan listrik. Hehehe, benda ini bekerja cukup baik, ujar Nuo senang. Melihat itu, dua penjahat tersisa bertanya, "Siapa kau? Di mana saudara keempat? Kemana kau membawanya pergi?" Nuo pun menjawab dengan santai di bawah kasur, "Oh iya, aku ingin menanyakan sesuatu." "Apa kau ingin menanyakan tentang klien kami?" "Bermimpilah," ujar sang penjahat kesal. "Siapa juga yang ingin menanyakannya? Aku ingin tahu level berapa akun web guritamu dan berapa banyak uang di dalamnya," ujar Nuo. Mendengar penuturannya Nuo, dua penjahat itu langsung mengeluarkan senjatanya dan segera ingin menghabisi Nuo. Penjahat dengan pisau langsung menerjang Nuo, namun Nuo dengan santai membalasnya menggunakan benda yang dapat mengeluarkan listrik. Seketika itu sang penjahat langsung tersengat listrik. "Bodoh, besi dapat menghantarkan listrik," ucap Nuo. Mendengar itu, penjahat dengan rambut dikepang sadar bahwa senjatanya juga terbuat dari besi. Dia pun langsung melempar senjatanya dan langsung menyerang Nuo. "Tubuh manusia juga menghantarkan listrik. Terlebih lagi, tongkatku telah ditingkatkan dengan kekuatan supernaturalku," ujar Nuo. Penjahat dengan rambut dikepang pun langsung tersengat listrik. "Apa kau bosnya? Siapa klienmu?" tanya Nuo. Penjahat berambut dikepang yang ternyata bosnya ini pun menjawab, "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." "Kau mengenal web monster gurita kan? Berarti kau sudah tahu jika identitas klien selalu dirahasiakan." "Bos, tidak perlu. Dia tidak akan membiarkan kita hidup," ujar anak buahnya. "Hah, curang. Tidak ada yang memberitahuku jika ada ahli kuat sepertimu. Jika kita tahu lebih awal, kita tidak akan mati," ujar bos penjahat. "Oke, aku berjanji tidak ada lagi listrik. Aku akan memberikan kalian kematian tidak menyakitkan," ujar Nuo yang langsung menghabisi para penjahat. Bam! Sementara itu di tempat Puseng tengah batuk-batuk mengeluarkan darah. "Semakin tua semakin sulit mencari uang. Aku tidak mengira akan datang hari di mana aku kemari untuk memulihkan diri," pikir Puseng sambil membuka kunci tempat persembunyiannya. Saat Puseng masuk, ternyata dia mendapat telepon dari istrinya yang khawatir dengan dirinya. Puseng mengungkapkan bahwa dirinya baik-baik saja dan semuanya aman. Lalu Puseng dan istrinya membahas tentang masalah obat, bla 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 bla. Setelah itu Puseng menutup teleponnya dan membuka topengnya. Ternyata orang itu adalah Guru Jiang. Lalu Guru Jiang pun entah mengapa mengoceh tanpa sebab. "Pak Tua, aku sudah salah padamu. Selama 25 tahun, aku mengatakan jika akan membuatmu terkenal. Tapi 10 tahun yang lalu, aku mengingkari janji dan menyeretmu ke bagian paling dasar. Saat pemandangan sungai dan danau bagus, kebanyakan orang akan tersenyum. Lalu sungai dan danau kehilangan warna mereka. Bukankah ini aneh?" "Hah? Apa yang aku bicarakan?" Setelah itu malam harinya, Puseng alias Guru Jiang mengabari Nuo dengan chat pribadi bahwa dirinya tengah terluka dan tidak bisa bergerak untuk sementara. Namun Nuo yang melihat chatnya Puseng mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan Puseng bisa pergi. "Pergilah ke pabrik perbaikan Jin Siang nomor 404 Jalan Donglin. Di sana ada 4 orang. Kau bisa menanganinya kan?" ujar Nuo di chat. "Lawan kali ini apakah kau mengetahuinya?" tanya Puseng membalas chatnya Nuo. "Iya, setelah selesai aku akan menambahkan 20.000, ujar Nuo membalas. Lalu Puseng alias Guru Jiang berpikir setelah melihat alamat yang diberikan Nuo di chat tadi. Pikirnya sepertinya tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Setelah itu seekor burung tengah bergerak. Nuo pun memperhatikan burung itu dari pohon. Tiba-tiba Puseng bergerak dan memanggil burung yang Nuo lihat tadi. Melihat itu, Nuo pun sadar burung itu ternyata adalah telinga buat Puseng atau lebih tepatnya sebagai alat mata-matanya Puseng. Lalu Puseng sudah berada di tempat para penjahat yang sudah Nuo habisi. Puseng pun menggunakan sebuah botol lalu menyiramkannya ke para penjahat. Teknik yang sangat tradisional," ujar Nuo berkomentar saat melihat tindakannya Puseng. "Sudah selesai," ujar Puseng dengan burungnya sambil pergi meninggalkan TKP.
1 jam kemudian, Puseng melaporkan bahwa dia sudah mengurus para penjahat itu dan misinya telah berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagus, ujar Nuo membalas. Lalu Puseng membalas chatnya Nuo. Tolong bayar biaya lebihnya, 100.000 untuk membantu menangkap pembunuh, 20.000 untuk mengurusnya. Oke, sudah selesai. Kau bisa memeriksanya, ujar Nuo di chat. Kali ini aku bisa menghasilkan banyak uang, meskipun hampir mengorbankan nyawa, tapi dengan ini biaya pengobatan Qiao Yun bisa terpenuhi. Setelah mengambil uangnya, aku bisa pulang dan makan enak, ujar Puseng senang. Lalu Puseng alias Guru Jiang pun memeriksa pesan. Ternyata pesan yang tertulis $12 telah dikirim ke akun Anda. Nama pengirim disembunyikan. Jumlah saldo $10.012. Karena merasa dibohongi, Puseng langsung mencat Nuo. Uangnya salah, ini seharusnya $120.000, bukan $12. Apa kau lupa menambahkan beberapa nol? Tidak, itu benar. Aku mengatakan 120.000, tapi tidak menyebutkan mata uang mana, ujar Nuo membalas chatnya Puseng. Mana mungkin hanya $12, balas Puseng. 110.000 honai dong, jika diubah ke dolar akan menjadi 11,67. Jadi aku membulatkannya untuk mau balas Nuo santai. Melihat balasannya Nuo, Puseng pun langsung berujar di chat, kau tidak bisa dipercaya. Lalu pengumuman sistem memberitahukan gagal mengirim pesan, akun tidak ditemukan. Tidak tahu malu, honoi dong. Kenapa tidak sekalian mengatakan mata uang Zimbabwe, gumam Puseng kesal. Tiba-tiba pengumuman sistem mengatakan lagi $500.000 telah dikirim ke akun Anda. Melihat itu, Puseng pun merasa lega. Untungnya hadiah tugas telah dikirimkan. Jika tidak, aku bisa terkena serangan jantung. Sial, aku ditipu bajingan itu, pikir Puseng lega. Hari berikutnya di rumah Nuo, terlihat Nuo bersama adik imutnya. Aku pikir mereka mempunyai 4 USB, tapi sayangnya hanya ada 1, gumam Nuo. Segera Nuo langsung memeriksanya. Akun ini benar-benar bagus. Di dalamnya terdapat $880.000. Aku membayar Puseng dengan harga $500.000 dan mendapatkan $880.000 dari akun ini. Aku sangat beruntung, ujar Nuo dalam pikirannya. Lalu Nuo mencat klien dari para penjahat yang sudah Nuo habisi. Akun Nuo saat ini bernama Jack. Tugasnya terlalu beresiko. Target dilindungi oleh seorang ahli. Kesulitannya lebih tinggi daripada yang kupikirkan, dan aku membutuhkan uang tambahan, ujar Nuo di chat. Melihat itu, sang klien membalas, kau tidak bisa melakukannya? Kalau begitu, cari orang lain saja, balas Nuo. Apa kau yakin? Ujar sang klien di chat. Jika kau tidak menambahkannya, aku yakin, balas Nuo. Sang klien lalu membalas dan mengungkapkan bahwa setelah misi disiarkan, kita tidak bisa mengubah harganya. Jika misinya sudah selesai, aku akan langsung mengirimkan uangnya dari web. Kau pikir aku bodoh? Bagaimana jika kau tidak membayarnya? Setidaknya bayar setengah harga, ujar Nuo membalas. Nuo pun mendapat pengumuman sistem, akun Anda telah menerima $250.000. Web monster gurita memang alat jitu dalam menghasilkan uang. Kenapa tidak membuat postingan dan menawarkan hadiah untuk menghabisi diriku, ujar Nuo dalam pikirannya. Dik, apa kamu siap? Hari ini Paman Sun libur. Kita akan ke rumahnya untuk makan siang, ujar Nuo. Adiknya yang imut pun menjawab dengan huruf U dan M+2 tanda seru. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di meja makan. Guru Sun mengungkapkan, jika aku mengundangmu makan, datang saja. Kenapa harus membeli anggur mahal? Bekerja paruh waktu tidaklah mudah, jadi saat kamu pulang nanti, kembalikan anggurnya. Mendengar itu, Nuo berujar bahwa tidak perlu, silahkan minum dan kita bisa membaginya. Apa? Kamu kan masih anak-anak, ujar Guru Sun ke Nuo. Hanya 1 gelas, ucap Nuo. Terserah dirimu, gumam Guru Sun sambil menerima minuman dari Nuo. Sedang adik Xiaoye tengah asik dengan makanannya, tak menghiraukan apa yang dilakukan abangnya dan Paman Sun. Guru Sun meminum anggur yang diberikan Nuo lalu mengatakan kepada Nuo, nak, kamu harusnya lebih bersemangat. Tapi Pak Guru Sun, aku bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang, ungkap Nuo. Hei, aku tidak membicarakan itu. Kamu harusnya menuju jalan yang benar. Jangan menghasilkan uang kotor, oke?
atau aku tidak akan mempercayakan Keke padamu, ujar Guru Sun yang mulai mabok. Mendengar itu, muka Keke memerah. Ayah! Sedangkan istrinya berujar, Sun, kamu minum terlalu banyak. Tidak, aku tidak bisa menghentikannya. Dia seperti hantu. Putri kita juga sangat keras kepala. Dia juga telah terpikat olehnya. Apalagi yang bisa kita lakukan, ungkap Guru Sun mengeluarkan unek-uneknya. Tapi sebelum kelulusan tidak boleh berkencan, lanjut Guru Sun. Mendengar itu, Nuo bertanya, yah, bagaimana setelah kelulusan? Keke akan pergi kuliah, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya, ungkap Guru Sun. Guru Sun, aku berjanji sebelum kita lulus, kita tidak melakukan apapun, ungkap Nuo. Lihatlah anak ini, rupanya dia bisa jadi anak baik, ujar Guru Sun. Sedangkan istrinya Guru Sun mengatakan, kamu minum terlalu banyak, bicaramu mulai kemana-mana, katakan padaku setelah itu apa yang akan terjadi. Kamu tidak mengerti, dia sudah dewasa. Dia membesarkan adiknya sendiri, bekerja paruh waktu untuk menghasilkan uang. Jalannya masih panjang. Keluarga kita bukanlah keluarga yang membenci anak miskin. Selama dia mempunyai karakter bagus dan bisa berkembang, aku tidak akan menolaknya, ungkap Guru Sun meyakinkan. Namun, tiba-tiba Guru Sun jatuh pingsan karena terlalu banyak minum. Ibunya Keke pun langsung berujar, Keke, antar tamunya. Ibu akan membawa ayah ke kamar, dia terlalu mabuk. Mendengar itu, Nuo mengatakan bahwa dia akan membawa adik Xiaoye pulang. Keke pun meminta maaf atas sikap ibunya. Aku mengerti, orang tua selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya dan ingin mereka hidup bahagia, ujar Nuo. Chen Nuo, percaya padaku, aku tidak takut hidup sulit. Aku tidak takut apapun, ungkap Keke, selama bersamamu, lanjut Keke dalam benaknya. Ya, aku mempercayaimu, ujar Nuo. Setelah dari rumahnya Guru Sun, kali ini Nuo dan adiknya ke rumah Guru Jiang. Yang membukakan pintu ternyata istrinya Guru Jiang. Halo, aku murid Guru Jiang. Aku baru saja berkunjung ke rumah Guru Sun dan berpikir untuk mampir ke rumah Guru Jiang juga, ungkap Nuo sambil membawa bingkisan. Melihat ada murid suaminya, istrinya Guru Jiang berujar, aku ingat kamu sering datang untuk ikut belajar tambahan kan? Hei, kenapa harus repot-repot membawa bingkisan? Setelah itu, Nuo dan adiknya dipersilahkan masuk dan mereka pun duduk di meja makan. Istri Guru Jiang mengungkapkan bahwa Guru Jiang masih pergi ke apotek. Nyonya, apakah Guru Jiang sakit? Tanya Nuo saat mendengar Guru Jiang ke apotek. Jangan memanggilku Nyonya, kamu terlalu sopan. Namaku Song Kyon Yun, kamu bisa memanggilku Bibi Song. Beberapa hari lalu pinggang suamiku sakit dan dia sudah lama pergi, seharusnya sebentar lagi kembali. Lalu Nuo menanyakan saat melihat sebuah tungku di dapur. Bibi Song, apa Bibi Song memasak obat Cina? Bibi Song yang mendengar pertanyaan Nuo pun langsung menjawab, kesehatanku tidak baik, aku sering membuat obat tradisional Cina untuk pemulihan. Guru Jiang tidak berani membuatnya saat mengajar karena takut baunya mengganggu kalian. Kamu Chen Nuo kan? Anak yang berani mendekati putri Guru Sun. Kenapa Guru Sun harus menghentikanmu? Di eraku, gadis berusia 17 atau 18 tahun mereka semua bisa menikah. Aku pikir kamu anak baik, ungkap Bibi Song. Lalu suasana mulai hening, jam dinding mulai berdetak dan menunjukkan jam 1. Tiba-tiba Bibi Song berteriak membuat Nuo dan adiknya sangat terkejut. Lalu Bibi Song memperagakan sebuah gerakan sambil mengucapkan sebuah lirik. Hangzhou, pemandangan indah, ahli dunia, tepi danau barat, bunga dan taman eksotik, aroma 4 musim. Lirik Taiping, apa yang sedang terjadi, pikir Nuo. Lalu Bibi Song mengambil cangkir yang ada di meja sambil mengatakan, dengarkan. Pada catatan sebelumnya menyebutkan jika Zhou Zilong membunuh banyak pasukan di Chao Banpo. Dia mengangkat senjatanya dan menunggangi kudanya, mengincar Cao Cao lalu berteriak, pencuri tua, jangan katakan omong kosong. Mendengar itu, Nuo dan adiknya sangat shock. Apakah Bibi Song sedang kerasukan? Aku tidak mengerti yang dia katakan, ujar Nuo dalam benaknya. Lalu Nuo melihat burung waktu itu ada di dalam sangkar dan juga melihat sebuah topeng yang tidak asing. Tiba-tiba Guru Jiang datang dan melihat istrinya sedang ngaur berbicara. Segera Guru Jiang mengeluarkan sebuah botol dan meminta istrinya segera menghirupnya. Ini semua salahku, maaf karena meninggalkanmu sendirian, ungkap Guru Jiang.
Tidak, aku juga yang salah karena lupa dengan obatnya, ujar Bibi Song. Ada apa dengan Bibi Song? Tanya Nuo ke Guru Jiang. Guru Jiang pun menjawab dan menjelaskan, ini sudah setahun. Sebelumnya istriku adalah anggota pasukan Kui. Tapi karena sebuah penyakit, dia harus meninggalkan pekerjaannya dan diam di rumah. Penyakitnya ini sangat aneh. Setiap hari sekitar pukul 1 siang, penyakitnya ini akan menyerang dan berlangsung selama 1 jam. Di saat itu, dia hanya bisa sedikit menahannya dengan obat. Maaf karena mengganggumu. Tidak, aku senang mendengarkan legenda ular putih. Nyanyian Bibi juga autentik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat Bibi Song. Lain kali aku akan meminta Bibi menyanyikan lagunya sampai selesai, ujar Nuo. Guru minta maaf karena tidak bisa menyambut dengan baik. Lain kali jangan lupa bawa adikmu lagi, ungkap Guru Jiang ke Nuo. Setelah itu, Guru Jiang merawat istrinya. Lo Jiang, apa tadi aku mempermalukan diri di depan muridmu? Tanya Bibi Song. Tidak. Chen Nuo bilang dia ingin mendengarkan lagunya sampai akhir. Dia adalah anak cerdas. Berikutnya kita harus menyambut dia dengan baik, jawab Guru Jiang. Hatinya juga sangat baik, semoga dia diberkahi, ujar Bibi Song mendoakan. Bibi Song pun meminta kepada suaminya agar di masa depan dapat membantu Nuo. Pasti akan kubantu. Zaman sekarang tidak banyak murid yang menghargai guru mereka seperti Chen Nuo, ungkap Guru Jiang. Maaf karena aku merepotkanmu. Oh ya, adik kecil Chen Nuo benar-benar imut. Aku menyukainya, ujar Bibi Song. Lalu Bibi Song lanjut berujar, dengan penyakitku, aku menjadi tidak bisa bepergian keluar. Aku iri saat melihat orang lain bersama dengan gadis imut dia. Tidak, kita juga sudah menua dan tidak perlu memikirkan masalah ini. Selain itu, kita tidak mempunyai anak. Jadi kita tidak perlu memikirkan cara mengasuh anak yang benar. Kamu lihat, selama 2 tahun ini rambut Guru Sun semakin memutih. Bukankah ini karena keke? Ujar Guru Jiang. Aku pikir Chen Nuo mirip denganmu saat masih muda. Kamu ingat, saat ayahku dengar jika aku ingin bersamamu, dia juga sangat membencimu, ungkap Bibi Song. Apa dia bisa dibandingkan denganku? Ujar Guru Jiang pede. Lalu Guru Jiang melanjutkan, sebelumnya aku terus-menerus membujuk ayahmu. Pada akhirnya dia bersedia menikahkanmu denganku dan bahkan mewariskan kungfunya. Inilah yang dinamakan warisan. Hahaha, kamu bisa saja, uncap Bibi Song. Mereka berdua pun tertawa bahagia mengingat masa lalu. Setelah itu Guru Jiang mengungkapkan bahwa setelah masalah ini selesai, aku bisa istirahat selama 1 atau 2 tahun. $500.000 cukup untuk membayar pengobatanmu selama 2 atau 3 tahun. Kamu keluar selama 2 hari untuk bekerja dan aku selama itu merasa khawatir jika terjadi sesuatu padamu, ungkap Bibi Song. Jangan memikirkannya. Kali ini aku bertemu banyak masalah. Aku juga takut, bahkan klien menipuku. Tapi saat aku memikirkan salah satu mayat dengan lehernya yang rusak, aku mulai melupakan masalah dengan klien ini. Dunia ini terlalu berbahaya, ujar Guru Jiang. Keesokan paginya, Nuo tengah berjalan sambil sarapan. Aku tidak mengira jika Guru Jiang mempunyai kehidupan lain. Lalu kenapa tidak bilang dari awal, gumam Nuo dalam benaknya. Lalu Nuo mengingat catatannya dengan Guru Jiang dan bisa kalian baca sendiri. Aku sudah memberikan uang yang dijanjikan padanya. Guru Jiang pasti sekarang bergembira di kamarnya, ujar Nuo dalam benaknya.